Seberapa tinggi pun jabatan Anda, atau seberapa sering pun Anda pernah melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, rasa grogi itu sewaktu-waktu dapat muncul. Jadi bagi sebagian orang, kadangkala berbicara di depan umum itu lebih menakutkan dibandingkan ketemu anjing galak misalnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa grogi ketika berbicara di depan umum, ketika melakukan public speaking. Ada dua hal yang perlu kita ketahui mengenai rasa grogi ketika melakukan public speaking. Yang pertama, rasa grogi ini tidak bisa hilang 100%, tidak bisa dihapus 100%. Contohnya begini, Anda biasa berbicara di depan 50 orang misalnya, dan Anda merasa percaya diri, tidak grogi sama sekali. Tapi suatu hari, Anda diminta berbicara di depan 100 orang, tiba-tiba rasa grogi itu muncul. Atau mungkin Anda biasa berbicara di depan level manajer ke bawah, dan Anda merasa percaya diri. Tiba-tiba suatu hari, Anda diminta berpresentasi di depan level direktur atau komisaris. Rasa grogi itu bisa tiba-tiba muncul. Jadi rasa grogi itu tidak bisa dihilangkan 100%. Nah, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah rasa grogi itu secara alami akan turun sejalan dengan bertambahnya jam terbang public speaking Anda. Jadi semakin sering Anda melakukan public speaking, maka rasa grogi itu secara alami akan turun. Pertanyaannya adalah, kalau kita ini jarang atau bahkan tidak pernah melakukan public speaking, kemudian suatu hari kita diminta melakukan public speaking, baik itu presentasi maupun pidato, apakah rasa grogi ini bisa kita atasi? Jawabannya bisa. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa grogi. Yang pertama adalah dengan mengalihkan atau menutupi, dan yang kedua adalah dengan mengurangi. Nah, kita akan bahas cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan atau dengan menutupi. Jadi jika Anda diminta melakukan presentasi atau pidato di depan banyak orang, untuk mengalihkan atau menutupi rasa grogi Anda, cara pertama adalah matikan lampu panggung atau kurangi pencahayaan di panggung. Jadi ketika Anda melakukan presentasi, mungkin Anda grogi, tapi yang terpenting adalah Anda berusaha supaya rasa grogi itu tidak terlihat jelas oleh para audiens. Jadi mintalah kru dari event organizer atau dengan yang menyelenggarakan acara untuk mengurangi pencahayaan di panggung. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Anda bisa membuat objek presentasi yang begitu menarik sehingga perhatian penonton atau audiens lebih terfokus pada objek presentasi Anda dibandingkan kepada diri Anda yang mungkin sedang merasa grogi. Contohnya, jika Anda menggunakan slideshow, Anda bisa menunjukkan satu gambar yang menarik atau satu video yang menarik atau mungkin satu kalimat atau kutipan yang menarik dan Anda tampilkan di layar sehingga orang lebih terfokus perhatiannya pada objek presentasi Anda dibandingkan pada diri Anda yang mungkin saat itu sedang grogi. Jadi itulah cara kedua untuk mengalihkan atau menutupi rasa grogi Anda. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan melibatkan penonton. Contohnya begini, Anda minta supaya para penonton memperhatikan orang yang duduk di sebelah kanannya dan perhatikan warna bajunya apa, misalnya begitu. Atau Anda bisa minta penonton untuk memperhatikan jamnya masing-masing dan tanyakan masing-masing menunjukkan jamnya itu di jam berapa, di pukul berapa. Jadi Anda bisa meminta penonton untuk melakukan aktivitas sehingga mereka lebih terfokus pada dirinya sendiri dibandingkan kepada diri Anda. Jadi itulah cara ketiga untuk mengalihkan atau menutupi rasa grogi Anda. Kemudian cara yang keempat adalah pada saat kita presentasi di depan umum dan kita merasa gugup atau grogi, kadang-kadang suara kita menjadi bergetar. Nah, untuk menutupi getaran suara ini, Anda harus berbicara dengan lebih keras. Ketika Anda bicara lebih keras, maka getaran suara Anda karena grogi tadi itu akan tertutupi dengan suara keras Anda, sehingga penonton tidak tahu bahwa Anda sedang grogi. Yang mereka tahu adalah Anda bicara keras dan itu terlihat sedang bersemangat. Nah, triknya adalah kalau Anda berbicara menggunakan mikrofon, maka jarak antara Anda dengan mikrofon dijauhkan sedikit.
supaya suaranya tidak terlalu melengking melalui loudspeaker. Jadi itu adalah 4 cara mengatasi rasa grogi dengan cara mengalihkan atau menutupi. Cara yang kedua adalah dengan cara mengurangi. Untuk mengurangi rasa grogi, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus mempersiapkan bahan presentasi atau pidato Anda sebaik mungkin. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahan presentasi Anda itu harus sesuatu yang bermanfaat, yang bisa memberikan benefit bagi para audiens. Dan yang kedua, usahakan Anda memberikan informasi atau sesuatu yang baru. Ketika Anda berpikir bahwa bahan yang Anda akan berikan itu bermanfaat, dalam arti memberikan manfaat atau nilai tambah baru dan memberikan informasi baru, maka percaya diri Anda itu secara alami akan meningkat. Jadi groginya akan turun. Nah, pada saat Anda memberikan informasi yang baru, informasi itu tidak harus sesuatu yang betul-betul baru. Tidak harus ide yang baru. Itu bisa saja ide yang lama tetapi dengan perspektif yang baru. Contohnya gini, Anda ingin presentasi mengenai cara berbisnis online misalnya. Anda bisa memberikan informasi yang baru. Contohnya, selain aplikasi medsos yang sekarang ada satu lagi aplikasi yang baru yang bisa digunakan oleh audiens. Jadi Anda memberikan informasi yang betul-betul baru. Tapi bisa juga cara yang lama tapi dengan perspektif yang baru. Contohnya begini, audiens Anda biasanya menggunakan aplikasi A. Kemudian Anda bisa bilang begini, selama ini aplikasi A ini biasa kita gunakan untuk hard selling yang ternyata kurang efektif. Kita tetap bisa menggunakan aplikasi yang sama tapi dengan cara yang baru. Misalnya dengan memberikan edukasi terlebih dahulu, baru kemudian dengan hard selling. Jadi ketika Anda memberikan informasi yang baru, itu tidak harus ide yang betul-betul baru. Bisa saja ide yang lama tetapi dengan perspektif yang baru. Tapi prinsipnya adalah ketika Anda mempersiapkan bahan presentasi Anda mengenai sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang baru, Anda merasa bahwa ini akan disukai oleh audiens Anda. Sehingga percaya diri Anda meningkat dan rasa grogi Anda akan turun. Itu cara yang pertama untuk mengurangi rasa grogi. Cara yang kedua adalah Anda harus siapkan atau bahkan hafalkan kalimat pembukaan pada bahan presentasi Anda atau bahan pidato Anda. Jadi pastikan kalimat pembuka ini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu bisa yang memberikan inspirasi atau memberikan manfaat atau sesuatu yang mungkin sedikit humorous atau lucu atau sesuatu yang kontradiktif. Tetapi pada akhirnya Anda memberikan persepsi yang tepat. Jadi intinya siapkan bahan pembuka yang menarik, yang harus Anda kuasai, bahkan Anda hafalkan, sehingga ketika kalimat itu Anda ucapkan, Anda yakin bahwa audiens akan menyukai itu. Karena ketika Anda mengucapkan sesuatu di awal presentasi atau pidato Anda, dan ternyata itu membuat atau menarik perhatian audiens, maka mereka akan terlihat happy. Dan wajah-wajah happy itu akan mengurangi rasa grogi Anda. Jadi yang kedua adalah siapkan opening yang menarik perhatian audiens. Cara yang ketiga adalah tibalah di lokasi presentasi atau pidato terlebih dahulu. Contohnya, jadwal presentasi Anda jam 10 pagi. Kemudian ketika Anda baca jadwal, ternyata jam 9.30 adalah jadwal registrasi dan coffee break misalnya. Nah, Anda harus hadir sebelum jam 9.30, bahkan ketika ruangan masih agak sepi. Jadi Anda hadir terlebih dahulu, kemudian para tamu akan datang satu persatu. Ketika tamu datang satu persatu, Anda ajak ngobrol satu persatu. Kemudian datang lagi misalnya 2 orang, Anda ajak bicara. Datang lagi 5 orang, Anda ajak bicara. Datang lagi 6 orang, 8 orang, Anda ajak bicara juga. Datang lagi 10 orang, Anda ajak bicara juga. Nah, dengan cara ini, Anda membangun hubungan dan mengenal lebih baik audiens Anda. Dan pada saat Anda harus presentasi jam 10 nanti, mungkin Anda sudah mengenal sebagian besar dari peserta acara itu. Sehingga pada saat Anda melakukan public speaking, presentasi atau pidato, rasa grogi itu sudah akan berkurang. Karena Anda sudah mengenal audiens Anda dengan lebih baik. Jadi itulah cara ketiga untuk mengurangi rasa grogi. Cara yang keempat adalah pada saat orang sedang grogi, biasanya dia akan berbicara lebih cepat. Nah,
untuk mengatasi ini, cara Anda adalah kendalikanlah kecepatan berbicara Anda. Berbicaralah lebih lambat. Dengan Anda memaksa berbicara lebih lambat, Anda sedang mengendalikan kesadaran Anda supaya lebih tenang, sehingga rasa grogi itu akan turun. Jadi, itulah tips-tips untuk mengatasi rasa grogi ketika melakukan public speaking. Prinsipnya ada dua, yaitu dengan cara mengalihkan atau menutupi rasa grogi tersebut, dan yang kedua adalah dengan mengurangi. Semoga bermanfaat. Saya Francisco Sirait dari Fast Consulting.